Puji Tuhan. Shalom. 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 Selamat pagi, selamat kita bertemu di tempat ini. Selamat hari Natal buat Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini, kami mengundang jemaat yang sudah hadir untuk mengisi dulu bangku yang kosong di depan. Oma Opa Karmel bisa duduk di bagian depan. Bisa maju ke depan Oma Opa Karmel, supaya nanti jemaat yang datang belakangan boleh mengisi tempat duduk di belakang. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi selamat pagi, selamat datang, selamat kita berkumpul di tempat ini untuk kita sama-sama memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kita mau bersyukur pada hari ini kita diizinkan untuk berkumpul di tempat ini. Ada banyak rekan-rekan kita, teman-teman seiman yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja seperti kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Di tengah pandemi ini hanya Tuhan tempat sandaran kita. Meskipun dikatakan vaksin sudah datang, tapi hanya Tuhan harapan kita. Amin. Hanya Tuhan harapan kita, dan pagi hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau sampai pada hari ini, bulan Desember tahun 2020, kita semua masih boleh ada sebagaimana kita ada. Kita mau katakan, Tuhan, hanya Engkau pengharapan kami. Di tengah situasi yang semakin sukar sulit, hanya Engkau sandaran kami, harapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan
Bersama katakan Tuhan Kaulah pengharapan. Amin. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Katakan Tuhan Engkaulah pengharapanku. Ku beri
di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan kepadamu sebagai balas kasih-Mu Tuhan. Kami semua boleh ada sebagaimana kami ada hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Bukan kuat gagah perkasa kami, tapi hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami ada di tempat ini, mau bersyukur kepadamu, mau menaikkan pujian kami kepadamu, memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur karena Engkau ada dalam hidup kami. Kami mau bersyukur karena Engkau Tuhan memilih kami anak-anak-Mu. Kami mau bersyukur karena pemeliharaanmu di sepanjang tahun ini. Kami mau bersyukur buat semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Semuanya ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Semuanya dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami. Nafas hidup kami Tuhan hanya karena kemurahan-Mu. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan kiranya Engkau berkenan bertahta di atas setiap pujian kami, penyembahan kami, ucapan bibir mulut kami, tepuk tangan kami. Semuanya hanya kami kembalikan untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak menerima pujian kami, menerima penyembahan kami, menerima ucapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing Tuhan, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kiranya Engkau mau memimpin sendiri ibadah ini biar boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu di mana saja berada sedang berkumpul untuk berdoa, merayakan Tuhan kelahiran-Mu. Kiranya Engkau tetap ada di mana saja umat-Mu bersekutu, memuji membesarkan nama. Bahkan kami berdoa buat setiap tim pengamanan yang ada Tuhan, kiranya Tuhan juga tetap berikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Kami percaya kuasa Allah menguasai Tuhan, menyelubungi tempat ini, menyelubungi tempat-tempat ibadah di mana saja di seluruh penjuru muka bumi ini. Kami percaya hanya kuasa Tuhan yang bekerja. Dan kami akan mulaikan Tuhan ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Karena pandemi ini kita tidak bisa bersalaman kiri dan kanan, tapi saya percaya kita semua masih bisa memberikan senyuman yang terbaik di balik masker kita. Berikan senyum yang terbaik kepada kiri kananmu. Kelihatan kok Bapak Ibu kalau kita tersenyum ya, walaupun pakai masker. Puji Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Haleluya. Sudah siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan, mari naikkan pujian. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Kita mau katakan bersama, mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua
Saya lihat masih banyak yang ragu-ragu untuk bergerak menari bagi Tuhan. Atau mungkin capean, habis masak semalaman. Pagi hari ini kita mau bergembira, kita mau merayakan kelahiran Yesus. Amin. Amin. Kita mau merayakan kelahiran Yesus dengan sukacita. Haleluya. Katakan rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Lagi rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita, kelahiran Tuhan kita. Lagi katakan rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan. Kelahiran Tuhan kita, kelahiran Tuhan kita. Lagi katakan dia lahir, dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan. marilah rayakan. Kelahiran Tuhan kita. Lagi katakan dia lahir, dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya. Kita tetap di hadirat Tuhan. Kita tetap di hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sepanjang 2020 ini kita banyak mengalami kecemasan, kekhawatiran. Terkadang kita lupa ada satu pribadi yang telah lahir dan berjanji akan menyertai kita selamanya. Karena penyertaan Tuhan, kita semua masih boleh ada sampai pada hari ini. Karena kita menyembah Allah Immanuel. Karena kita menyembah Allah Immanuel, Allah yang hidup, yang menyertai kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Engkau yang sudah menyatakan bahwa Engkau beserta dengan kami sampai kepada akhir kesudahan zaman. Dan kami boleh merasakan kasih-Mu, setia-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Engkau yang sudah berfirman bagi kami bahwa bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang terbit. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini sebab Engkau ada bersama kami. Engkau lahir bagi kami dan Engkau sudah menebus seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia dan janji Tuhan yang indah atas seluruh kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa berfirman bagi kehidupan kami. Apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami, nyatakan bagi kami Tuhan saat ini. Berkati, urapi hamba-Mu, persiapkan hamba-Mu. Ucapan-ucapan perkataan Kristus ada di atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Pengurapan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian persembahan kami Tuhan yang kami sudah naikkan kepadamu pagi hari ini. Biarlah berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saya pribadi bahkan sebagai wakil gembala, tentunya mewakili juga gembala sidang, mengucapkan selamat Natal bagi kita semua, jemaat Tuhan, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang sedang mengikuti ibadah Natal ini lewat online, live streaming. Kami ucapkan selamat Natal, damai dan sukacita Tuhan tetap melimpah di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Tadi waktu aparat keamanan sterilisasi di tempat ini, di ruangan ini, dan salah satu bapak katakan, beda Pak tahun ini. Ya, merayakan Natal dalam situasi seperti ini, saya katakan ya sangat berbeda. Tapi sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, saya katakan tadi ya kita tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tentunya punya kesan tersendiri bagi kita. Ya, tadi malam truly sambil jalan dia rasakan juga ternyata beda. Dia katakan beda. Ya, hanya tantenya Eci yang tahu itu. Sampai tantenya ketawa. Katanya tidak menyenangkan. Apakah karena tidak seperti bikin ibadah Natal yang seperti lalu-lalu, atau mungkin tidak dapat kado Natal, ya. Tapi ya itulah, kita semua mengucap syukur di dalam segala hal karena Tuhan sangat baik, Tuhan luar biasa. Lewat pujian kita menjelang firman tadi berkata Immanuel. Dari tempat ini juga saya mengucapkan selamat ulang tahun buat papinya Indri, Om Immanuel Sondak. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini bersamaan dengan ulang tahun Sang Juru Selamat kita, penebus kita yang hidup. Haleluya. Selamat ulang tahun, selamat berbahagia.
Dan mungkin ada juga jemaat Tuhan, ya, Pak Natalianus juga ya. Oh, belum. Karena Natal tuh biasanya identik, ya. Tapi bulan Desember ini ada beberapa jemaat yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Puji Tuhan, mari kita temukan pembacaan kita. Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Dua ayat. Yesaya pasal 7 ayat 14 ini tentang nubuatan Sang Juru Selamat. Dan penggenapannya di dalam Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Yesaya pasal 7 ayat 14. Perikopnya pemberitaan mengenai Immanuel. Ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya menubuatkan kurang lebih 600 tahun sebelum kelahiran Immanuel, sebelum kelahiran Juru Selamat, sebelum kelahiran Yesus Kristus. 600 tahun dinubuatkan, sudah dinubuatkan. Saya tidak tahu ada di antara kita yang sudah dinubuatkan kelahirannya di sini? Ada? Tidak ada ya. Memang Alkitab berkata, kita dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Efesus katakan. Berdasarkan pemilihan kita dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Wow, luar biasa. Amin. Saudara yakin saudara dipilih oleh Tuhan? Amin. Tuhan memilih kita saudara. Menjadi umat ketebusannya. Menjadi umat kesayangannya. Menjadi imamat yang rajani. Jauh sebelum dunia dijadikan. Jauh sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah memilih kita. Yesus. Kita boleh melihat di sini. Dia dinubuatkan. Nabi Yesaya 600 tahun sebelum penggenapannya. Dan itu digenapi di dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Kita baca. Saya mau baca satu perikop supaya mengingatkan kita akan kisah kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus mulai ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi waktu itu hubungan pertunangan antara
laki-laki dan seorang perempuan pada zaman itu, pada masa itu, termasuk Yusuf dan Maria sedang bertunangan, itu ikatannya seperti hubungan suami istri. Hubungan pernikahan. Ya. Makanya Alkitab katakan oleh Matius mencatat bahwa Yusuf bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi ada ikatan hubungan yang sangat erat. Meskipun mereka belum dipersatukan dalam pernikahan secara kudus, tetapi meskipun hubungan tersebut masih pertunangan, itu sudah sama dengan pernikahan pada masa itu. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini kata malaikat kepada Yusuf yang sudah mempertimbangkan matang-matang untuk mau menceraikan Maria. Karena apa? Dia mendapati Maria sudah mengandung. Dia ingin menceraikannya secara diam-diam, tapi malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan datang dan memberitakan, menyampaikan kepada Yusuf, ia akan melahirkan perempuan itu. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah, Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini satu berita yang luar biasa. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Amin. Menyelamatkan saya dan saudara. Kalau kita kembali lagi di zaman ketika manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ada usaha dari Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangannya. Karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa, telanjang, malu, mengambil daun, menyemat daun dan membuat pakaian dari daun. Ini usaha manusia. Ini usaha Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangannya. Ambil daun. Ya. Anyam daun, membuat pakaian untuk menutupi ketelanjangan. Tapi saya bisa pastikan capek nantinya. Ya mungkin 1 hari bisa bertahan. 2 hari mungkin bisa bertahan. Tapi kalau sudah 1 minggu, kering. Kering. Itu daun. Dan buat lagi. Tapi Tuhan datang lewat inisiatif Bapa. Inisiatif Allah sendiri datang kepada manusia. Adam, Hawa, di manakah kamu? Singkat cerita, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Tuhan mendesain pakaian dari kulit binatang. Ada usaha Allah. Tindakan Allah sendiri yang datang kepada manusia. Dia menyembelih
binatang dan membuat pakaian dari kulit binatang. Ini tentang pengorbanan Kristus yang akan digenapi ke depan. Jadi saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua generasi sampai kepada kita, sampai kepada orang-orang yang akan lahir. Saya tidak tahu siapa yang akan lahir paling terakhir. Ada di dalam dosa. Hukum dosa. Alkitab berkata dalam Roma, sama seperti dosa datang dalam satu orang, yakni Adam. Demikian pun pembenaran, pendamaian, penebusan itu datang dari satu orang, yakni pribadi Yesus Kristus. Saudara, kita bersyukur ada Yesus yang mau datang. Alkitab katakan anak yang akan lahir beri nama Yesus. Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita bersyukur karya kematian Tuhan 2000 tahun yang lalu. Ketika kita ambil keputusan, saya percaya Yesus, saya mengaku dengan mulut saya, dengan iman saya percaya kepada Yesus, jaminan keselamatan sudah ada di dalam kehidupan kita semua. Alkitab berkata, Yesus, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi, ayat 22, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Saudara, saya bersyukur punya firman Allah, punya kebenaran yang tidak pernah berubah. Amin. Kita bersyukur kita punya Injil. Alkitab itu bukan covernya, bukan tentang cover. Alkitab ada di sini juga. Kita tidak tahu ke depan Alkitab diisi di mana. Tapi Alkitab dalam 1 Timotius 3 ayat 16, 2 Timotius 3 ayat 16, bukan tentang sampulnya. Kalau zaman perjanjian lama ada papirus, usang, rusak, diterjemahkan lagi, disalin lagi ke dalam buku, tulisan. Jadi kebenaran Alkitab itu bukan tentang sampulnya, bukan tentang HP-nya, bukan tentang papirusnya, bukan. Tapi tentang tulisannya yang ada di dalam. Itu adalah kebenaran. Isinya. Tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Dan saya bersyukur punya kebenaran firman Allah ini. Karena apa? Apa yang digenapi, apa yang dinubuatkan, pasti itu akan digenapi. Apa yang dinubuatkan, pasti akan digenapi. Haleluya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan, firmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti sama-sama kita katakan Allah menyertai kita. Amin. Saudara, di tengah-tengah pandemi, yakinlah, percayalah, Dia ya dan amin. Dia yang sudah berjanji 2000 tahun yang lalu, Immanuel, Dia pasti akan menggenapi itu di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dia Immanuel, Allah yang akan menyertai kita. Dia sertai kita dalam rumah tangga.
Dia sertai kita dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita. Dalam segala hal, nikmati Immanuel itu dalam hidup kita. Tahun 2020 ini, tentunya semua kita masing-masing merasakan apa yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita. Menakutkan sekali. Menggelisahkan kita, mengkhawatirkan kita. Apalagi dengar-dengar di rumah sakit regional sudah full. Ya. Dokter sendiri kena. Ya, Bu Dokter ya. Tapi kalau firman Tuhan katakan khotbah dari Pak Pendeta Yunus, kalau belum waktunya Tuhan, nggak bisa. Saya buktikan itu dan saya lihat sendiri dan itu pun dialami oleh keluarga Bapak Medi. Meskipun mereka suami istri, Pak Medi istri, positif berapa minggu. Tapi kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada anak-anak mereka. Kalau Tuhan belum berkehendak, tidak akan. Tapi bukan kita mau cari-cari. Tidak. Tapi kalau memang belum waktunya Tuhan, ada Immanuel yang beserta dengan kita. Tapi pun juga menyertai dengan orang-orang saudara-saudara kita yang terpapar COVID. Tuhan pun beserta dengan mereka. Tuhan pun melindungi mereka. Dalam situasi seperti itu. Saya percaya dalam keadaan apapun. Dalam kondisi apapun yang hari-hari ini kita akan hadapi ke depan. Tantangan. Saudara, kita sibuk fokus dengan COVID-19. Tapi di layar belakang ada terorisme. Ada narkotika, narkoba yang sedang bergerak. Ada semua kejahatan-kejahatan. Alkitab katakan, Wahyu katakan, yang jahat akan bertambah jahat. Yang saleh akan bertambah saleh. Kita akan lihat itu ke depan. Yang jahat akan bertambah jahat. Meskipun sudah dipenjara, keluar, bikin lagi. Alkitab akan tergenapi dalam Wahyu. Yang jahat akan bertambah jahat. Tapi yang bijak, yang saleh akan bertambah saleh. Karena apa? Mereka terus membangun hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Ada Allah Immanuel yang menyertai kita. Berkat Natal di tahun 2020 ini. Alami, nikmati Allah Immanuel itu dalam kehidupan kita. Pribadi, rumah tangga, usaha, pekerjaan kita masing-masing. Dalam segala hal, nikmati, alami Immanuel. Allah beserta dengan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, kasih Bapa, Alkitab berkata Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur
ada tindakan nyata dari kasih Allah yang besar itu. Yesus diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini jaminan. Siapa yang percaya kepada Yesus Immanuel itu tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Katakan, betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar oh kasih-Mu Allahku. Terima kasih. Sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan, ku sembahkan, oh ku sembahkan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau yang layak untuk disembah. Dari awal betapa besar, betapa besar. Amin. Kasih-Mu. Renungkan pujian ini, saudara. Sehingga kasih-Nya yang besar itu, Dia berikan anaknya kepada kita. Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, mari angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Ku
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah. Haleluya. 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 Allah Immanuel beserta dengan kami. Ini bukan sekedar janji, tapi sudah digenapi Allah Immanuel itu 2000 tahun yang lalu. Dia telah lahir, Dia telah hidup, Dia ada di sorga saat ini. Tapi Dia sudah berjanji sebelum Dia naik ke sorga, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami pada pagi hari ini Bapa. Karena begitu besarnya kasih-Mu bagi kami umat manusia, Kau mengutus anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu, percaya kepada Yesus di dalam hatinya dan mengaku dalam mulutnya, Yesus Kristus adalah Tuhan, dia akan selamat, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Kami bersyukur itu Tuhan. Kami syukuri buat karya-Mu. Kami syukuri untuk kelahiran-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini. Kami percaya Tuhan, meskipun kami masih ada dalam situasi COVID-19, bahkan gejolak-gejolak yang terjadi di bangsa kami maupun di dunia ini, yang menakutkan kami, yang mengkhawatirkan kami, yang menggelisahkan kami. Tapi kami percaya Bapa, bahwa kasih Tuhan, Immanuel, Allah terus beserta dengan kami. Allah terus menyertai kami dalam segala keadaan. Susah, senang, dalam masalah, dalam ketakutan apapun, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Allah Immanuel beserta dengan kami. Tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tidak pernah membiarkan kami Bapa. Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami. Bersama-sama dengan suami, bersama-sama dengan istri, bersama-sama dengan anak-anak, bersama-sama dalam rumpun rumah tangga umat-umat Tuhan. Baik yang hadir pagi hari ini, maupun yang sedang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing, ataupun yang terbaring sedang di rumah sakit Tuhan. Dimanapun umat-umat-Mu berada yang menikmati, merayakan Natal di tahun 2020 ini Bapa. Dalam berbagai kondisi keadaan kami. Tapi kami tetap imani, kami tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap beserta dengan kami. Dalam keadaan sakitkah, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan baik ataupun tidak baik, Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati umat-umat-Mu yang sedang merayakan Natal bersama dengan keluarga-keluarga mereka di kampung halaman. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah kasih Tuhan pun, sukacita Tuhan, damai Natal di tahun 2020 ini terus menjadi bagian kami semua umat-umat ketebusan. Kami berdoa Tuhan buat kondisi bangsa dan negara kami ini Tuhan.
baik COVID-19 maupun masalah-masalah yang lain Tuhan. Kami berkati bangsa kami. Berdoa Bapa, biarlah Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan tolong bangsa kami. Daerah Sulawesi Barat, Kabupaten Kota Mamuju ini diberkati oleh Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera Allah. Kami lepaskan sukacita dari Allah. Menjadi bagian seluruh masyarakat, pemimpin-pemimpin kami, aparat keamanan kami TNI Polri, diberkati oleh Tuhan. Dalam menjalankan Natal, dalam mengamankan Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman. Meyakinkan kami dengan mantap dari hati kami, keluar lewat mulut kami sebagai tindakan nyata kami bahwa Allah kami, Immanuel, tidak pernah meninggalkan kami, selalu bersama-sama dengan kami. Orang tua, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, kami alami kebenaran ini. Kami alami pribadi Immanuel itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan berikan persembahan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian, hai siarkan di gunung. Haleluya. Di bukit dan di mana jua, hai
kegiatan kita di sepanjang sisa minggu. Hari Sabtu besok tanggal 26 Desember ada latihan ibadah raya pertama jam 5 sore dan latihan ibadah raya kedua jam 7 malam. Kemudian hari Minggu kita kembali berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Ibadah raya pertama jam 8 pagi, Bapak Ibu, kalau mungkin di Warta Jemaat masih tertulis jam 9, namun hasil rapat bersama kita akan kembali beribadah di jam 8 pagi setiap minggunya, dimulai dari hari Minggu besok tanggal 27 Desember. Kemudian ibadah raya kedua sore hari jam setengah 7 malam. Kemudian pelayan-pelayan ibadah raya pertama Minggu 27 Desember 2020, pemimpin pujian Ibu Suri Tombi, musik oleh tim musik, singers Ibu Erni Mosialu dan Ibu Magdalena Herman, rebana Clara Vena Tere, operator Tirza, kolektan Ibu Hermei dan Ibu Rini Siahaan, Asher oleh Bapak dan Ibu Uhat Sibuea. Kemudian pelayan-pelayan ibadah raya kedua, pemimpin pujian hamba Tuhan Joksan, musik oleh tim musik, singers Yusnita Palalangan dan Ein Ismay, rebana Tirza Erin Vanessa, operator Vena, kolektan Ibu Hermina dan Ibu Niken Hendy, dan penjemput tamu oleh Saudari Indria Purnama dan Jelita. Demikian pengumuman, dan saya akan membacakan juga satu pengumuman untuk kita perhatikan bersama. Maklumat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan libur Natal tahun 2020 dan tahun baru tahun 2021. Yang pertama, bahwa dengan mempertimbangkan penanganan penyebaran COVID-19 secara nasional yang belum sepenuhnya terkendali dan masih berpotensi berkembang luas dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat selama pelaksanaan libur Natal tahun 2020 dan tahun baru tahun 2021. Dengan ini, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat untuk tidak menyelenggarakan pertemuan atau kegiatan yang mengundang kerumunan orang banyak di tempat umum berupa perayaan Natal dan kegiatan keagamaan di luar tempat ibadah, kemudian pesta atau perayaan malam pergantian tahun, kemudian arak-arakan, pawai dan karnaval, dan juga pesta penyalaan kembang api. Untuk kita perhatikan bersama jemaat yang ada, bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat, dikeluarkan di Jakarta 23 Desember 2020 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Ida Masis, MSI. Puji Tuhan, untuk kita perhatikan bersama pengumuman ini, Bapak dan Ibu, untuk kita juga jemaat Tuhan ikut serta dalam mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 yang masih ada. Bukan berarti ketika vaksin itu datang virusnya juga langsung pergi, Bapak Ibu, tapi kita juga tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Kita harus menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita, kita sebagai anak-anak Tuhan yang patuh kepada pemerintah sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri kembali. Kita mau katakan sembah dan puji Dia. Kami mengundang Ibu Gembala naik untuk
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Hari ini kami dapat memperingati hari kelahiran-Mu. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak tinggal sebagai seorang bayi mungil di Bethlehem, tetapi Engkau bertumbuh besar dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itulah sebabnya kami berterima kasih kepadamu bahwa Engkau sudah ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak mengalami kebinasaan, tapi kami beroleh hidup yang kekal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati setiap umat-Mu yang telah hadir saat ini. Bahkan mereka yang ada di rumah pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Karena Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi senantiasa menyertai kami sampai kepada kesudahan alam. Terima kasih Bapa. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita masuk di dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah ini. Januari 2021. Tuhan